Bapak dan Ibu, di kesempatan kali ini kita memang mencoba untuk melakukan sharing, yaitu sharing terkait dengan penyusunan laporan keuangan masjid dengan Excel. Ya. Tagline kita ini kebetulan tagline yang diberikan oleh Pak Kusmanaji. Pak Kusmanaji ini juga dulu merupakan direktur STAN. Ya. Tagline-nya dengan Excel mempertanggungjawabkan setiap rupiah amanah dari jamaah. Jadi Bapak dan Ibu, kita ingin amanah yang disampaikan oleh jamaah kepada DKM atau pengurus masjid bisa kita pertanggungjawabkan sampai dengan detail, sampai dengan rupiah terkecil ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, timnya ada Pak Andi Hamzah, saya dan Mas Lutfi. Ya, kebetulan untuk kesempatan kali ini saya sama Pak Andi yang akan menyampaikan materi. Kemudian nanti di tahap berikutnya kita akan lanjut dengan pendampingan. Dan insya Allah di pendampingan kita semua akan terjun, bahkan tidak hanya kita, tapi bagi dosen-dosen atau para akademisi yang ingin terlibat untuk pendampingan kepada seluruh masjid ini, nanti kita akan coba TOT-kan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, lanjut. Pada kesempatan kali ini, bahwa bahasan yang akan saya bawakan adalah pertama terkait dengan laporan keuangan masjid. Seperti apa sih laporan keuangan masjid dan apa yang harus dibuat oleh masjid kalau kita bicara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, terutama adalah PSAK 45. Kemudian yang kedua nanti saya akan membahas sedikit mengenai konsep dasar akuntansi keuangan masjid. Jadi mungkin Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga bahwa sebagian dari Bapak dan Ibu peserta ini adalah pengelola masjid yang mungkin ada yang tidak berbackground dari keuangan atau di akuntansi. Sehingga kami akan sampaikan terlebih dahulu mengenai konsep dasarnya, agar Bapak dan Ibu paling tidak mengenal akuntansi secara gampang. Ya jangan khawatir, insya Allah akuntansi bukan hal yang sulit ya. Kalau kita mau belajar bisa dalam 30 menit, insya Allah nanti Bapak dan Ibu ngerti konsep dasar akuntansi. Kalau sudah ngerti konsep dasar akuntansi, mudah-mudahan menyusun laporan keuangan menjadi sangat mudah atau lebih mudah. Nah Bapak dan Ibu, kalau kita bicara laporan keuangan, maka ada pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa sih kita perlu laporan keuangan? Kenapa masjid perlu laporan keuangan? Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmadi, oleh Pak Lutfi, ya tapi saya perlu sampaikan lagi di sini bahwa kenapa kita perlu laporan keuangan? Nah, memang kalau kita lihat bahwa DKM atau pengurus masjid itu adalah memperoleh amanah dari para jamaah. Adanya amanah yang diterima oleh pengurus masjid ini, mau tidak mau maka pengurus masjid, nah ini harus mempertanggungjawabkan amanahnya. Nah, amanah dari para jamaah ini bentuknya bisa macam-macam. Yang selama ini kita lihat amanah yang diterima oleh DKM, mungkin ada yang sifatnya sodako, ada mungkin juga ada sifatnya infak, ada juga zakat, ada juga wakaf, dan ada yang lain-lain. Di mana amanah ini mungkin ada amanah yang sifatnya terikat, ada amanah yang sifatnya tidak terikat. Artinya kalau terikat berarti Bapak dan Ibu diberi amanah, dan amanah itu katakanlah kalau memberikan wakaf, katakanlah tanah ini untuk wakaf, untuk membangun masjid ya, tidak boleh untuk yang lain. Maka ini adalah ada sebuah ikatan ya, yang Bapak dan Ibu harus pegang dan harus dipertanggungjawabkan. Atau misalnya ada sodakoh. Sodakoh kalau misalnya sifat secara umum biasanya sodakoh sifatnya tidak terikat. Bapak dan Ibu bisa pakai untuk kegiatan apa saja. Tapi intinya bahwa amanah yang Bapak dan Ibu peroleh oleh para pengurus masjid itu peroleh, maka Bapak dan Ibu punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, ini bagaimana cara Bapak dan Ibu mempertanggungjawabkannya?
maka Bapak dan Ibu perlu membuat suatu laporan atau membuat suatu informasi kepada para jamaah. Apakah amanah yang Bapak dan Ibu terima ini sudah Bapak dan Ibu sampaikan atau sudah Bapak dan Ibu laksanakan sesuai dengan keinginan para jamaah. Jadi ini ya, Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu membuat laporan keuangan masjid? Nah, ini karena dasarnya adalah amanah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi juga bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu juga sudah disebutkan bahwa kita adalah diwajibkan untuk mencatat, apalagi kalau yang terkait dengan utang piutang. Jadi akuntansi ini adalah salah satu ilmu yang memang ada di dalam Al-Quran juga, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi adanya amanah yang Bapak dan Ibu terima, baik itu berupa sedekah, infak, zakat, wakaf, dan lain-lainnya, maka Bapak dan Ibu wajib mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan paling gampang, paling mudah adalah dalam bentuk laporan. Karena Bapak dan Ibu tidak memungkinkan satu persatu Bapak dan Ibu menceritakan, oh saya sudah melakukan ini, itu habis waktunya dan lain sebagainya. Tetapi dengan Bapak dan Ibu membuat laporan, maka insya Allah semua para stakeholders kita atau para pemangku kepentingan kita itu insya Allah bisa membaca laporan keuangan tersebut. Ini juga di dalam akuntansi ada yang namanya teori keagenan atau agensi teori. Jadi kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi saya tidak akan cerita dari sisi akuntansi, tapi cerita simpelnya saja, kepada praktisnya saja, biar Bapak dan Ibu mudah untuk memahami. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sebutkan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah merupakan informasi. Nah, jadi laporan keuangan yang Bapak dan Ibu buat itu adalah informasi dari Bapak dan Ibu kepada para jamaah. Informasi yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu kepada jamaah. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan, maka banyak sekali yang Bapak dan Ibu ketahui dan informasikan kepada jamaah. Pertama, kegunaan dari laporan keuangan itu sendiri adalah tadi, ada amanah, maka Bapak dan Ibu wajib melakukan yang namanya pertanggungjawaban. Nah ini, jadi yang pertama adalah laporan keuangan itu berguna sebagai alat atau sebagai tool untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh jamaah kepada Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu akan sangat mudah untuk mempertanggungjawabkan apabila Bapak dan Ibu membuat laporan keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, maka selain dia sebagai alat pertanggungjawaban, yang tidak kalah penting adalah bahwa laporan keuangan sebagai informasi ini memberikan informasi kepada kita sebagai pengelola, sebagai manajemen, atau sebagai DKM, sebagai pengurus masjid, untuk mengelola keuangannya lebih efektif, efisien. Karena apa? Banyak informasi-informasi yang kita peroleh yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Ya. Misalnya informasi mengenai berapa jumlah kekayaan atau aset yang dimiliki, berapa jumlah beban listrik yang harus dibayar setiap periode, berapa jumlah beban kebersihan, beban-beban yang lain, gaji marbot, dan lain sebagainya, semuanya bisa kita lihat pada laporan keuangan. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai pengelola masjid itu bisa memanfaatkan laporan keuangan ini untuk memanage masjid tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi harapan kita laporan keuangan itu menjadi tools sebagai pertanggungjawaban, akuntabel dan transparansi. Yang kedua sebagai tool untuk manajemen. Harapan kita seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dengan adanya tools akuntansi ini Bapak dan Ibu diharapkan lebih profesional dalam mengelola masjid. Nah, terus kalau misalnya Bapak dan Ibu nanya, selama ini kan kita sudah menyusun laporan keuangan, apakah kira-kira tidak cukup? Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara cukup dan tidak cukup, maka sebenarnya kita begini. Ini adalah informasi keuangan. Semakin lengkap informasi yang disajikan, maka otomatis semakin baik dan semakin bagus juga Bapak dan Ibu dalam mempertanggungjawabkan dan dalam mengelola. Kan kira-kira seperti itu.
Kalau di dalam teori akuntansi, semakin banyak informasi yang diberikan, maka menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu adalah proper dalam mengelolanya, baik dalam mengelolanya, atau yang kita kenal dengan adanya signaling teori atau teori pensinyalan. Semakin banyak informasi yang Bapak dan Ibu ungkapkan, semakin banyak informasi yang Bapak dan Ibu berikan kepada jamaah, itu menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu mengelola masjid, mengelola keuangan masjid dengan lebih baik. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak pernah membuat laporan keuangan, itu menjadi sinyal bahwa pengelolaan keuangannya kurang proper, walaupun tidak bisa dikatakan pasti ya, ini hanya menjadi sinyal. Nah, makanya Bapak dan Ibu untuk mengurangi salah sangka dan lain sebagainya, maka Bapak dan Ibu sebagai pengelola masjid diharapkan bisa membuat laporan keuangan. Gitu. Harapannya seperti itu. Jadi dengan membuat laporan keuangan, insya Allah nanti akan mengurangi juga hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga salah sangka atau sakwa sangka yang kurang baik. Gitu. Kita harus transparan, akuntabel, dan juga bisa memanfaatkan laporan keuangan untuk pengelolaan. Nah, selama ini apa yang sudah dibuat Bapak dan Ibu? Mungkin ada sebagian besar masjid yang sudah membuat laporan keuangan secara lengkap. Gitu ya. Tapi secara umum yang saya amati, yang bisa saya lihat di sekitar saya, kebetulan saya tinggal di Tangsel itu ya, yang saya amati laporan keuangan masjid selama ini baru sebesar laporan penerimaan dan pengeluaran kas seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur gitu ya. Apalagi masjid adalah sebagai lembaga sosial sehingga kadangkala kita hanya ya sudah membuat laporan keuangan ala kadarnya gitu ya. Padahal sebetulnya laporan keuangan itu bisa dibuat dengan lebih lengkap lagi sehingga informasinya bisa tercapture baik oleh jamaah maupun oleh pengelola. Nah, tetapi selama ini memang yang dibuat oleh para jemaah adalah sebagian besar hanya terkait dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas. Jadi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas, ya kan. Terus apakah ini sudah cukup? Ya. Oh ya Bapak dan Ibu, mohon maaf ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu akan bertanya, ya kan, bisa bertanya lewat Slido. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Moderator, Mas Lutfi, bahwa Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan lewat Slido. Jadi mohon maaf yang raise hand belum saya tanggapi dulu karena nanti takutnya waktunya habis. Jadi nanti bisa lewat Slido Bapak dan Ibu. Oke, lanjut saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi apakah laporan keuangan yang Bapak dan Ibu buat selama ini sudah cukup? Nah, kalau kita bicara cukup dan tidak cukup, ini memang sangat-sangat tergantung pada persepsi masing-masing. Bicara cukup, tiap orang memang berbeda, ya kan? Bicara cukup, tiap individu, tiap personel memang punya persepsi yang berbeda-beda. Tetapi saya tidak akan menjawab cukup dan tidak cukup. Saya akan bertanya, apakah laporan keuangan yang Bapak Ibu selama ini buat tersebut sudah memberikan informasi yang cukup lengkap. Misalnya informasi mengenai posisi keuangan. Posisi keuangan itu adalah kondisi atau keadaan keuangan Bapak dan Ibu. Mulai dari posisi aset atau harta atau kekayaan yang dimiliki oleh masjid. Aset itu ada kas, kemudian mungkin juga Bapak dan Ibu punya perlengkapan, persediaan, punya gedung atau punya bangunan, punya peralatan, punya AC, punya macam-macam. Nah, apakah itu sudah ada di sini informasinya? Nah, kalau saya lihat sebagian besar di laporan keuangan yang mungkin diterbitkan tiap bulan atau bahkan ada yang tiap minggu, ini saya melihat belum lengkap. Sehingga menurut saya Bapak dan Ibu masih perlu melengkapi. Gitu. Tapi kalau yang sudah bisa melaporkan ini ya alhamdulillah, gitu kan. Berarti sudah oke, gitu kan. Nah, tetapi kalau Bapak dan Ibu yang belum lengkap, mohon nanti Bapak dan Ibu bisa melengkapi.
Wah, berarti nambah pekerjaan dong, Pak. Sulit nanti. Nah, insya Allah kita akan coba bantu. Kita akan coba bantu dengan Excel. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa menyelenggarakan atau bisa membuat laporan keuangan dengan lebih mudah. Nah, itu ya. Nah, ini. Jadi laporan tersebut apakah bisa memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan juga aktivitas selama periode pelaporan, ya kan? Misalnya ada penerimaan berapa banyak, kemudian bayar apa saja, kegiatannya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa juga lengkapi dengan laporan aktivitas. Itu, Bapak dan Ibu lanjut. Nah, menurut PSAK 45, jenis laporan keuangan masjid ada apa saja sih yang Bapak dan Ibu perlu buat itu ya? Sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya ada 3 jenis. Yang pertama, Bapak dan Ibu diminta atau diharapkan bisa membuat laporan keuangan yang disebut atau yang biasa kita sebut dengan nama laporan posisi keuangan. Atau mungkin Bapak dan Ibu sering kali mengenal ini dengan istilah neraca. Neraca itu timbangan, mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat di Kejaksaan itu gambarnya adalah gambar neraca timbangan emas yang kiri kanan balance, ya kan? Kiri kanan balance, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, neraca ini atau posisi keuangan itu adalah posisi kiri dan posisi kanan. Apa posisi kiri dan posisi kanan? Nanti kita lihat di konsep dasarnya. Yang jelas bahwa posisi kiri dan posisi kanan harus balance. Kalau tidak balance nanti bukan jadi neraca tapi jadi neraka gitu ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, apalagi di kita itu C suka dibaca K, itu neraca dibacanya neraka, bukan ya. Jadi ini adalah timbangan kiri kanan yang Bapak dan Ibu harus balance antara pencatatan di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ini memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan kita. Yang kedua adalah laporan aktivitas. Jadi yang harus Bapak dan Ibu siapkan selain neraca ada namanya laporan aktivitas. Aktivitas masjid selama 1 periode pelaporan nanti bisa dilihat di dalam laporan yang disebut dengan laporan aktivitas. Dan yang berikutnya adalah laporan yang dibuat adalah laporan arus kas. Nah, ini sebetulnya Bapak dan Ibu yang sudah dibuat selama ini adalah laporan ini, laporan arus kas sebetulnya, yaitu dari mana kas masuk dan kemana kas keluar. Nah, itu. Hanya saja nanti Bapak dan Ibu di dalam laporan arus kas ini kita akan bedakan aktivitasnya ya Bapak dan Ibu. Secara detail Bapak dan Ibu, laporan posisi keuangan ini memberikan informasi seperti ini. Jadi tadi saya sebutkan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi atau saldo dari kekayaan atau aset atau harta. Mungkin dalam bahasa lain aset itu adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh masjid tersebut. Masjid tersebut memiliki apa saja, ini bisa tercatat di dalam yang namanya laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah liabilitas atau utang atau kewajiban. Nah, kalau misalnya masjid menggunakan listrik, ya, listrik di bulan Januari nanti akan dibayar di bulan Februari, listrik di bulan Februari dibayar di bulan Maret, kan begitu. Dan listrik di bulan Desember nanti akan dibayar di bulan Januari. Sehingga sebetulnya Bapak dan Ibu pada saat akhir tahun misalnya tanggal 31 Desember Bapak dan Ibu membuat pelaporan, maka sebetulnya masjid punya utang, ya. Punya utang yaitu utang listrik. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah mencatat ini. Maka nanti di dalam posisi keuangan ini utang kita akan tertera di sana. Berapa sih utang operasional kita, utang listrik, utang kepada marbot itu misalnya ya, utang kepada misalnya PDAM atau air dan lain sebagainya. Nah itu, dan utang-utang yang lain yang mungkin muncul, nah ini yang harus kita cantumkan di dalam yang namanya liabilitas atau utang atau kewajiban. Dan yang terakhir informasi yang ada di dalam posisi keuangan adalah aset neto. Aset bersih. Nah, kalau aset bersih berarti pada dasarnya aset setelah dikurangi dengan utang. Katakanlah masjid punya kekayaan jumlahnya 100 juta, utang
maka aset netonya adalah 98 juta. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu, nanti posisi sebelah kiri adalah posisi aset, posisi sebelah kanan adalah liabilitas dan aset neto. Dalam bahasa akuntansi secara umum, aset neto ini seringkali disebut dengan ekuitas atau modal. Jadi dalam bahasa akuntansi komersil, aset neto itu seringkali disebut dengan modal. Tetapi dalam PSAK 45, kita tidak menyebut modal, tapi menyebutnya adalah aset neto. Oke. Lanjut Bapak dan Ibu, yang kedua adalah laporan aktivitas. Nah, laporan aktivitas ini Bapak dan Ibu menyediakan informasi mengenai pendapatan, ada infak sodako. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Ustadz Lutfi Makhrus, ya, bahwa kita itu mendesain aplikasi ini salah satunya adalah berdasarkan pada data yang kita terima dari MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya. Nah, maka di sana pendapatan itu tidak hanya infak sodako, tapi juga ada pendapatan sewa aula, pendapatan jasa macam-macam, ada TPA macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini nanti semua aktivitas ini akan ada di dalam laporan aktivitas. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan beban. Oke. Beban listrik, beban gaji marbot, oh ya kurang T ini ya, dan lain sebagainya nih Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti akan muncul di situ. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa pendapatan dikurangi dengan beban itu adalah kenaikan dan penurunan aset bersih. Semakin besar pendapatannya atau kalau pendapatan lebih besar, maka otomatis ada kenaikan. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, berarti ada penurunan aset bersih. Nah, itu. Harapannya adalah bahwa masjid Bapak dan Ibu nanti ada kenaikan aset bersih. Nah, kemudian nanti di laporan aktivitas ini juga ditambah lagi dengan saldo awal aset bersih. Nanti kenaikan atau penurunan ditambah saldo awal, kemudian nanti baru kita tahu juga saldo akhir. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang belajar akuntansi secara umum, maka sebetulnya laporan aktivitas ini adalah gabungan dari laporan laba rugi di perusahaan komersil ditambah dengan LPE, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, ini dijadikan satu sehingga nanti Bapak dan Ibu insya Allah begitu melihat ini, oh tahu total aset bersihnya berapa sampai dengan akhir tahun. Nah, kalau tadi posisi keuangan bisa dilihat di neraca atau di laporan posisi keuangan, maka kegiatan sehari-hari bisa dilihat di laporan aktivitas. Kemudian arus keluar dan arus masuknya Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat di laporan arus kas. Nah, ini sudah Bapak dan Ibu buat, cuman Bapak dan Ibu buat biasanya saya melihat penerimaan dan pengeluaran itu tidak dipisahkan, ya kan? Apakah itu dari kegiatan rutin atau dari pelepasan aset, pembelian aset, misalnya Bapak dan Ibu beli AC, beli sound system, beli apa, biasanya itu dijadikan satu di situ. Nah, nanti di laporan arus kas kita pisahkan sehingga kita bisa tahu mana yang kegiatan operasi normal atau kegiatan rutin masjid, mana yang merupakan kegiatan investasi atau dalam hal ini adalah pembelian dan pelepasan aset jangka panjang masjid. Itu misalnya beli tadi peralatan ya, beli katakanlah kalau masjidnya sudah besar bisa beli mobil ambulan, bisa beli macam-macam ini ya. Nah, ini mestinya masuk ke dalam investasi. Jadi nanti ini pengelompokan saja, saya kira tidak ada menjadi masalah. Kemudian yang terkait adalah pendanaan. Nah, ini pendanaan masjid selain dari operasi dan investasi. Misalnya kalau ada utang jangka panjang, walaupun pada dasarnya mungkin ini sangat jarang terjadi di masjid gitu ya. Tetapi tetap bahwa di laporan arus kas kita pisahkan sehingga mempermudah kita dalam melakukan analisis. Nah, sehingga sebagai pengelola masjid nanti akan mempermudah, oh ini misalnya dari kegiatan rutin sebetulnya sudah ketutup, tapi kenapa kok kita minus? Oh karena kita punya keinginan untuk renovasi masjid dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat secara jelas di laporan arus kas. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu laporan yang harus kita buat. Nah, sebelum kita belajar Excel, Pak Lutfi, masih berapa lama ya waktunya ya? Mudah-mudahan saya masih cukup ya. 10 menit Pak, 10 menit. 10 menit. Masya Allah, terlalu lama saya berarti ya.
Oke, mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu kita akan mengenalkan persamaan dasar akuntansi. Bapak dan Ibu, kalau kita dengar akuntansi, sebetulnya itu adalah ilmu pelaporan. Nah, atau dalam bahasa yang lebih ini adalah sistem informasi atau sebuah sistem yang nanti menyediakan informasi kepada pengguna. Tetapi pada dasarnya akuntansi itu sangat sederhana. Jadi akuntansi itu adalah permodelan dari suatu persamaan dasar, yaitu aset atau harta tadi sama dengan utang plus modal. Nah, sehingga kalau kita lihat nanti Bapak dan Ibu, aset itu ada di sisi kiri, gitu ya. Aset ada di sisi kiri, utang dan modal itu ada di sisi kanan. Nah, itu kira-kira seperti ini. Jadi, ini adalah permodelan akuntansi. Aset, nanti kalau kita mencatat, nah, di dalam persamaan akuntansi, aset itu ada di sebelah sisi kiri, ini ada di sebelah sisi kanan. Nah, bentuk T ini seringkali disebut dengan T account. Ada kayak huruf T ini ya, disebut dengan T account. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kita akan mencatat transaksi-transaksi dengan dasar seperti ini. Artinya bahwa aset sama dengan utang plus modal. Ini adalah persamaan dasar akuntansi yang harus Bapak dan Ibu pahami. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah di akuntansi insya Allah sudah sangat paham. Tapi untuk teman-teman yang di pengelola masjid yang belum pernah belajar akuntansi, nah insya Allah ini aset sama dengan utang plus modal. Nah ini kunci. Kalau Bapak dan Ibu paham ini, insya Allah bisa. Nah sehingga kalau kita buat mungkin Bapak dan Ibu, nanti modal kita itu bisa bertambah karena pendapatan dan juga bisa berkurang karena beban. Sehingga persamaan dasar akuntansi kita seringkali dicatat aset sama dengan utang plus modal awal ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, kalau kita orang matematika, maka posisi beban yang ada di sebelah kanan ini bisa dipindahkan ke sebelah kiri menjadi plus. Nah, sehingga ini semuanya sudah bertanda plus seperti ini. Nah, sehingga Bapak dan Ibu nanti beban itu ada di sebelah kiri, nah ini ada sebelah. Nah, yang posisi plus ini seringkali kita sebut dengan posisi saldo normal. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mencantumkan aset itu harus posisinya sebelah kiri, ya kan? Posisinya sebelah kiri dan harusnya saldo normalnya di sini. Kalau aset itu saldonya di sebelah kanan, nah maka otomatis tidak normal. Nah, itu menjadi tanya jawab, ya menjadi kenapa bisa seperti itu, ya kan? Nah, menjadi pertanyaan bagi para jamaah, ya kan? Nah, ini juga utang itu posisinya harus di sebelah kanan. Nah, di dalam akuntansi nanti Bapak dan Ibu sisi kiri seringkali disebut dengan sisi debit, sisi kanan seringkali disisi dengan sisi kredit, gitu ya. Nah, terserah Bapak dan Ibu mau pakai kiri kanan boleh, debit kredit boleh. Tapi saya tidak mewajibkan Bapak dan Ibu untuk debit kredit, gitu kan. Bolehlah pakai sisi kiri dan sisi kanan, gitu ya. Itu nggak apa-apa. Insya Allah di dalam Excel kita juga nanti kita akan gunakan sisi kiri dan sisi kanan juga walaupun ada tulisan debit dan kreditnya. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah akan paham ya. Bapak dan Ibu kita akan coba untuk mencatat beberapa transaksi di dalam persamaan dasar akuntansi. Tetapi nanti beban akan saya pindahkan lagi ke sebelah kanan, enggak apa-apa gitu ya. Hanya untuk melihat saja, biar Bapak dan Ibu kira-kira pas diantarkan nanti ke Excel insya Allah bisa. Oke, nah ini misalnya Bapak dan Ibu, ada transaksi, kemudian ini ada persamaan dasar akuntansi Bapak dan Ibu yang saya gambarkan di situ. Persamaan dasar akuntansinya adalah aset, ada utang, ada modal atau aset bersih gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu di sini ada transaksi pada tanggal 2 Januari itu menerima kas dari infak sholat Jumat sebesar 957. Maka nanti Bapak dan Ibu asetnya akan bertambah dalam bentuk apa? Kas. Nah, juga ada di sisi modal itu ada yang namanya pendapatan dalam bentuk infak. Sehingga persamaan akuntansinya saya urei seperti ini. Ada kas, ada perlengkapan itu misalnya gitu ya. Ada utang, ada infak dan lain sebagainya. Ini aset itu otomatis nanti akan banyak sejalan dengan jenis aset yang dimiliki oleh masjid. Kalau ada kas, ada gedung, ada bangunan, ada tanah, ada macam-macam akan panjang sekali gitu kan ya.
Nah, tetapi untuk sementara kita buat yang simpel saja dulu, biar mudah dipahami. Maka Bapak dan Ibu, kalau begitu berarti kas bertambah di sini, ya kan? Kas bertambah sebesar 957 dan di sisi lain infak juga bertambah sebesar 957. Ini masih sama kiri kanan. Jadi akuntansi itu kira-kira seperti itu. Jadi nanti ingat kalau kas bertambah atau aset bertambah berarti di sisi kiri. Kalau berkurang berarti di sisi kanan, kan itu. Tetapi di persamaan dasar akuntansi kita berkurang juga di sisi kiri, cuma nanti akan menggunakan minus. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi begitu Bapak dan Ibu mencatat ini kira-kira seperti ini. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu bayar listrik misalnya secara tunai. Bayar listrik secara tunai, kas berkurang. Nah, mohon maaf ini harusnya 957 nggak ada ya. Nggak apa-apa. 957 harusnya tidak ada. Yang ada di beban listrik aja di situ. Oke. Mohon maaf, ini terclose ya. Apakah terclose, Bapak dan Ibu? Ya Pak. Ya, terclose Pak. Oh, terclose ya. Oke. Terclose Pak. Oke, saya coba sharing lagi. Sudah muncul Bapak dan Ibu? Sudah. Oke. Slide show-nya sudah muncul? Slide show belum Pak? Belum. Nah, ini sudah. Oke. Oke, kembali ke slide show tadi. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi ini tadi begitu kita membayar listrik, maka otomatis kas kita berkurang dan juga beban listrik berkurang ya. Otomatis di sini kas kita tinggal 900, infak ada 957 dan beban listrik 957. Ini minus ya. Di sini ada tanda minus. Oke. Lanjut kemudian Bapak dan Ibu misalnya membeli perlengkapan untuk katakanlah untuk apa nih Bapak dan Ibu bersih-bersih, beli sapu, beli apa gitu ya. 40.000 secara kredit. Nah, kredit maka utang. Maka di sini muncul perlengkapan, kemudian utang juga muncul. Nah, sehingga setelah transaksi ini Bapak dan Ibu saldonya kira-kira seperti ini. Kas 900, perlengkapan 400, kemudian perlengkapan 40, utang 40, modalnya atau infak ada 957 dikurangi dengan bebannya 57. Jadi ini balance. Nah, ini saya kasih contoh yang sangat sedikit saja dulu, tetapi dari ini nanti Bapak dan Ibu bisa menyusun laporan keuangan. Oh, berarti Bapak dan Ibu punya kas 900, punya perlengkapan 40, punya utang 40, punya infak ini 957 dan punya beban 57. Maka Bapak dan Ibu langsung kira-kira disusun dulu seperti ini. Nah, tadi yang kas 900, perlengkapan, utang, infak, beban listrik akan disusun seperti ini. Ini namanya neraca saldo. Neraca yang isinya saldo-saldo. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu baru bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang dibuat adalah aktivitas. Aktivitas ada apa? Pendapatan, itu ada infak. Sedekah kosong, wakaf kosong, zakat kosong misalnya, total pendapatannya sekian. Kemudian dikurangi dengan beban operasi, ada listrik, ada beban marbot, kebetulan memang tidak ada contoh tadi, ini hanya saya simpelkan saja sederhana. Nah, menjadi total beban operasinya 57. Maka Bapak dan Ibu pendapatan yang 957 dikurangi 57 tinggal 900. Saldo awal aset bersihnya asumsi 0, maka saldo aset bersih akhir adalah menjadi 900. Jadi simpel Bapak dan Ibu membuat laporan keuangan. Tetapi nanti dengan Excel, laporan keuangan formatnya sudah dibuat, sehingga Bapak dan Ibu nggak perlu membuat ini, yang penting Bapak dan Ibu mengerti konsep dasar akuntansinya. Tadi bahwa mencatatnya seperti apa gitu ya. Nah, ini berikutnya, laporan keuangan yang berikutnya adalah neraca. Ini juga semuanya mengambil dari yang sudah ada di sini Bapak dan Ibu tadi kas gitu ya. Kas berapa masuk di sini 900, perlengkapan masuk 90.
Nah, tanah gedung kosong, total asetnya 940. Total utang dan aset bersihnya 940. Ini harus balance. Nah, itu jadi sesimpel itulah insya Allah kita membuat laporan keuangan masjid. Nah, untuk laporan arus kas saya tidak buatkan karena Bapak dan Ibu udah biasa, tetapi nanti formatnya akan diberikan pada saat Bapak dan Ibu menyusun menggunakan Excel. Nah, Bapak dan Ibu sedikit sebelum kita ke Excel, masih satu slide lagi, Bapak dan Ibu kembali ke sini. Nah, tadi bahwa pada saat Bapak dan Ibu mencatat menggunakan persamaan dasar akuntansi, bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu punya yang namanya aset banyak, maka otomatis di sini ada kas, ada perlengkapan, ada gedung, ada AC, ada motor, ada mobil, ada macam-macam, nah, sehingga sangat panjang, sehingga tidak memungkinkan kita mencatat menggunakan yang namanya persamaan dasar akuntansi. Maka orang akuntansi meringkas ini dalam yang namanya jurnal, tapi prinsipnya sama persis. Artinya Bapak dan Ibu, misalnya contoh ini, pencatatan yang pertama Bapak dan Ibu di sini melihat bahwa tanggal 2 Januari menerima kas, berarti kas di sisi kiri, kemudian di sisi kanannya adalah pendapatan infak. Nah, maka nanti di jurnal juga seperti itu, ada kas di sisi kiri dan infak di sisi kanan. Cuman formatnya berbeda, nanti kita akan lihat. Begitu juga bayar listrik kas berkurang, berarti berkurang, maka nanti kas harus ditaruh di posisi kanan karena dia berkurang. Dan beban, nah beban listrik di sini menjadi posisi kiri. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat kira-kira jurnalnya seperti ini, sorry. Nah, sebentar. Nah, ini jurnalnya Bapak dan Ibu. Jadi tadi pada saat kita terima uang, maka kas di sisi kiri, kemudian pendapatan di sisi kanan. Nah, kita mencatatnya dengan seperti ini. Bentuk jurnal ini adalah bentuk yang sudah baku, ada tanggal, ada nama akunnya, akun apa, kas, pendapatan, ada referensi, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, ini kendalanya Bapak dan Ibu tidak bisa menjumlah berapa kasnya, maka nanti penjumlahan dan lain sebagainya dibantu dengan kalau di dalam akuntansi namanya buku besar. Nah, itu untuk merekap atau memposting. Nah, tapi dalam Excel itu semuanya sudah, karena ini prosesnya adalah proses clerical, maka dalam Excel sudah bisa dibantu dengan rumus yang sangat sederhana, sum if, sehingga nanti Bapak dan Ibu otomatis bisa membuat jurnal. Begitu membuat jurnal selesai, langsung neraca saldo sudah ketemu, dan format laporan keuangan sudah disediakan, tinggal link saja, atau dengan sum if juga bisa. Nanti Pak Andi akan mengajarin bagaimana caranya. Otomatis Bapak dan Ibu sudah memperoleh laporan keuangan. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu harus paham dulu jurnal. Nah, itu konsep dasarnya. Nanti menggunakan Excel insya Allah bisa. Nah, saya kira untuk materi saya cukup sekian. Terima kasih matur nuwun, Kamsia, ya. Terima kasih nuhun, ya kan, karena ini ada bahasa-bahasa dari mana-mana ini, ya. Ya, terima kasih banyak. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andi. Bapak dan Ibu, monggo yang mau bertanya bisa kembali ke Slido. Di sana di Slido bisa memasukkan pertanyaannya, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Saya kira untuk materi saya cukup. Kemudian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.